Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zaini Mutakin Akif di akun YouTube ZMR Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subscribe, like, and komen terlebih dahulu agar saya lebih bersemangat dalam membuat video pembelajaran untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6, muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Namun sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah kita berdoa, jangan lupa untuk mempersiapkan buku dan alat tulis kalian untuk nantinya mencatat hal-hal yang penting yang belum kalian ketahui. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan kewarganegaraan, mengenai materi makna hak sebagai siswa dan warga negara Indonesia. Muatan pendidikan kewarganegaraan KD 3.2 subtema 1 menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara. Tentunya kalian pernah menerima rapot, terutama kemarin ketika semester 1 berakhir. Kalian menerima rapot di setiap kelas masing-masing. Rapot merupakan catatan evaluasi hasil belajarmu selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Mendapat rapot adalah salah satu hak siswa di sekolah. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Jadi setelah satu semester kita belajar, kita mendapatkan hak kita, yaitu untuk menerima rapot, karena rapot ini merupakan hak kita yang kita terima setelah kita melalui satu semester pembelajaran. Setiap orang memiliki hak sesuai dengan peranan yang dimilikinya. Di sekolah kita berperan sebagai siswa atau warga sekolah. Tentunya kita mempunyai berhak atau hak yang kita peroleh. Hak siswa atau hak kita di sekolah antara lain: 1. Mendapatkan perhatian dari guru, seperti diberi kesempatan oleh guru saat mengangkat tangan ketika bertanya. Ini juga termasuk hak kalian, mendapatkan pelajaran, mendapatkan perhatian. Jadi kalau ada gurunya yang berbicara, siapa yang mau tanya, kemudian kalian harus cepat-cepat mengangkat tangannya untuk bertanya, karena kalian sudah diberikan hak kalian setelah kalian mengikuti pelajaran. Kemudian yang kedua, mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran. Nah, ini hak kita di sekolah, mendapat pelajaran. Ketika pelajaran matematika, berarti hak kita untuk mendapatkan pelajaran matematika. Misalkan hari ini ada pelajaran PABB, kemudian guru PABB tidak masuk. Nah, kalian bisa meminta kepada guru kelas kalian untuk menggantikan guru PABB, untuk menggantikan pelajaran PABB, karena itu termasuk hak kalian. Jadi malah jangan kalian senang ketika gurunya tidak masuk atau tidak berangkat. Tapi kalian harus berinisiatif mencari guru penggantinya. Kemudian yang ketiga, hak siswa di sekolah adalah mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas. Seperti di awal semester kemarin, kita Ustadz menunjuk siapa yang mau menjadi ketua kelas. Kemudian ada beberapa nama yang mau. Kemudian dari nama itu dipilih oleh teman-teman kalian, yang mana menetapkan salah satu siswa menjadi
ketua kelas. Ini juga hak kalian untuk mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas. Jadi yang jadi ketua kelas itu bukan hanya anak yang pintar saja, kemudian yang aktif saja, tapi semuanya punya hak di dalam kelas. Semuanya mempunyai hak yang sama. Nah, selain sebagai siswa, kita juga memiliki hak sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara adalah hak yang didapatkan sebagai salah satu warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Oleh karena itu, hak warga negara dilindungi oleh pemerintah. Jadi hak kita itu sebagai warga negara dilindungi oleh pemerintah. Nah, berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh kita sebagai warga negara. 1. Hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Ya, kita punya hak, misalkan kita ada musyawarah, ya, kemudian ada pertemuan, kita punya hak untuk menyampaikan aspirasi kita, ya, untuk berbicara di depan orang banyak, karena itu juga hak yang dilindungi oleh negara. Kemudian 2, hak untuk menggunakan fasilitas umum. Kalian menggunakan bus, kalian menggunakan sepeda motor, kereta, atau kalian masuk ke terminal, bandara, ini termasuk hak kalian, ya, untuk menggunakan fasilitas umum. Nah, kemudian yang ketiga, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Nah, tentunya kita bebas memilih agama meskipun agama kita adalah agama keturunan karena orang tua kita adalah Islam. Nah, tetapi ya banyak saudara-saudara kita ya meskipun orang tuanya misalkan Katolik ataupun orang tuanya Buddha, nah, tetapi masuk ke Islam. Karena apa? Mereka punya kepercayaan sendiri. Ini juga termasuk bagian dari hak. Jadi kita tidak boleh melarangnya. Aja agama, jangan agama Buddha, jangan beragama Islam. Nah, ini kita tidak boleh melarang agama orang lain, ya, karena ini dilindungi oleh negara, yaitu hak setiap orang untuk menganut agama. Kemudian yang keempat, hak untuk memperoleh pendidikan. Sebagai warga negara kita berhak untuk memperoleh pendidikan dari jenjang sekolah dasar, ya, sampai kalian bisa ke S1, ini juga hak kalian. Tetapi pemerintah mewajibkan wajib belajar 9 tahun, yaitu 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama atau SMP. Berikutnya menjelaskan makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita akan mendapatkan peringatan dan sanksi. Misalnya, kita tidak mengerjakan PR. Biasanya kita akan mendapatkan peringatan terlebih dahulu dari guru ataupun ustadz atau ustadzah, dan dilanjutkan dengan sanksi berupa mengerjakan tugas lainnya. Ya, ini jika kalian terus-menerus ya sering tidak mengerjakan PR. Kewajiban dan hak ini selalu berdampingan. Artinya, hak akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban atau setelah kewajiban kita diselesaikan. Kita sebaiknya mendahulukan kewajiban sebelum hak. Jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Berikutlah contoh kewajiban siswa di sekolah. Berikut adalah contoh kewajiban siswa di sekolah dan hak yang akan diperoleh. Saya bacakan yang kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban siswa di sekolah.
Satu, membuang sampah ke tempat sampah. Nah, ini kewajiban kita ya, terutama kita yang masih membuang sampah sembarangan, baik di lantai ya ataupun di laci. Nah, ini berarti tidak melaksanakan kewajibannya. Kalau kita mengerti akan kewajiban kita, ya, kita akan membuang sampah pada tempatnya. Karena di setiap kelas pasti ada tempat sampah. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Baik itu pekerjaan rumah atau PR, ataupun tugas yang diberikan guru di sekolah, harus kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena ini merupakan kewajiban kita. Jangan misalkan cepet-cepetan, yang penting cepet, yang penting selesai, kemudian istirahat atau keluar. Nah, ini jangan ya, karena kalau kalian mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil atau nilai yang sempurna. Kemudian 3, mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi. Saat terjadi diskusi, kita juga berhak ya, kita punya kewajiban untuk mendengarkan pendapat teman. Nah, jangan dibantah. Kemudian yang keempat, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Nah, ini terutama bagi kalian yang jarang melaksanakan piket ya. Karena ini kewajiban harus kalian jalankan. Yang kelima, bertanya kepada guru dengan santun. Ketika mau bertanya, gunakan bahasa yang santun, yang sesuai dengan adat istiadat di sekitar daerahmu. Kemudian, selain kewajiban, ada juga hak yang harus kita peroleh. Lingkungan sekolah menjadi bersih. Ini kalau kita membuang sampah. Nah, ini tadi di awal sudah saya jelaskan, kewajiban itu akan selalu berdampingan dengan hak. Kalau kita membuang sampah ke tempatnya, tentunya lingkungan sekolah menjadi bersih. Kemudian yang kedua, mendapat nilai bagus dari tugas tersebut. Ya, apabila kita mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan nilai yang bagus atau sempurna. 3, diskusi akan tenang dan permasalahan dalam diskusi cepat terpecahkan. Ruang kelas selalu bersih dan nyaman apabila kalian selalu melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Mendapatkan jawaban dari pertanyaan. Nah, itulah contoh hak dan kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah. Selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan menaati peraturan. Berikut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus melakukan kewajiban kita. 1, menaati peraturan lalu lintas. 2, menjaga kebersihan fasilitas umum. 3, mendengar pendapat orang lain saat musyawarah. 4, membayar pajak dengan tepat waktu. Dan yang kelima, menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Ini adalah kewajiban yang harus dilakukan kita sebagai warga negara. Kemudian berikutnya menjelaskan makna tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Tanggung jawab merupakan sikap menyadari dan sikap melaksanakan tugas. Tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya perintah atau paksaan dari orang lain. Seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Menunda-nunda tugas dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Nah, jadi kita tidak boleh menunda-nunda tugas. Bila kita diberikan tugas untuk menyelesaikan soal matematika, ya saat itu juga harus kalian kerjakan ya. Ada berbagai cara agar kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab ya. 1, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri ya. Tugas kita
apa kewajiban kita apa. Nah, kita harus benar-benar memahami tugas dan kewajiban kita ya, agar dapat melaksanakan tugas kita. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Yang ketiga, selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Dan yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Demikian tadi penjelasan mengenai tugas, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara di sekolah. Setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi, ada tugas yang harus kalian kerjakan. 1. Kewajiban kita sebagai siswa di sekolah adalah titik-titik. 2. Dalam melaksanakan kewajiban harus disertai dengan tanggung jawab. Tujuannya adalah untuk titik-titik. Nomor 3, tuliskan 3 hak kalian sebagai siswa. Nomor 4, tuliskan 3 kewajiban kalian sebagai siswa. Nomor 5, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban dahulu sebelum menuntut hak. Kemudian yang keenam, ini tidak ada di tulisan ini ya. Tujuannya apa? Agar kalian memperhatikan penjelasan dari awal sampai akhir tanpa kalian skip ya, jadi harus benar-benar kalian perhatikan penjelasan dari awal dan akhir. Yang keenam, cara agar kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Itu bagaimana caranya? Kemudian yang ketujuh, kewajiban apa yang harus dilakukan oleh warga negara? Kewajiban apa yang harus dilakukan oleh warga negara? Kemudian yang kedelapan, hak apa yang dimiliki oleh warga negara? Yang kesembilan, hak siswa di sekolah antara lain apa saja? Yang ke-10, rangkum penjelasan Ustadz dari awal sampai akhir. Ini kalian ringkas ya. Cari materi-materi yang menurut kalian penting. Jadi ada 10 tugas yang harus kalian kerjakan. 5 diantaranya tertulis di tugas ini dan 5 lainnya Ustadz tidak menyebutkan. Tujuannya apa? Agar kalian benar-benar memperhatikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan, tetap semangat kita dalam belajar, karena belajar itu bisa kita lakukan di mana saja, bukan hanya di sekolah, tetapi bisa juga di rumah. Selamat mengerjakan, selamat memperhatikan video ini. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.